Ya. Harusnya seperti apa Om? Penting nih ngomong-ngomong. Harusnya subscribe channel saya. Di situ ada video pricing strategi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya Didik Arunsyah. Hari ini saya kedatangan Om Filsah, pakar packaging Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Om Filsah. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba membedah tentang packaging karena di sebelah saya sudah ada pakar packaging langsung ya. Pengen banget saya ini bongkar ya ilmunya dari Om Filsah ini. Teman-teman pasti penasaran kan? Baik, teman-teman sekalian, ini saya mau bertanya nih Om Filsah ya. Om, seberapa penting sih produk itu menggunakan packaging Om? Penting banget, Mas. Penting banget. Iya. Penting banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu Om. Halo teman-teman semua, subscribernya Om Didik Arunsyah. Perkenalkan saya Filsah Budiambia. Yang belum tahu saya bisa kalau ngomongin SEO nggak enak juga ya, sebelahnya ini pakar SEO soalnya. Kalau saya nyuruh teman-teman suruh ketik nama saya di Google, tapi ya sudah peringkat 1 juga sih. Namanya sendiri ya. Namanya sendiri. Ya, saya praktisi bisnis snack ya, video snack. Nah, dan saya juga rutin ngajar konten tentang packaging di YouTube maupun di luaran ya. Jadi menurut saya Om Didi, packaging itu bagian yang sangat penting dalam sebuah seni jual menjual. Kayak Om Didik misalkan, lihat orang aja, pertama kan dilihat dari penampilan. Iya. Packaging itu bagian penampilan ya. Penampilan kan, packagingnya dulu. Ya. Dalamnya itu kayak mana ya, urusan belakang. Nah, karena packaging itu aspek visual. Jadi aspek visual yang aspek visual itu menempati 40% keputusan orang untuk membeli. Jadi banyak tuh kayak mungkin ibu-ibu, jangan kan ibu-ibu lah, kita sebagai laki-laki sering nggak kalau kita ke mall atau kemana, ke Indomaret gitu ya, kalap mata. Yang tadinya mau beli sabun mandi, pulangnya dapat apa? Ya, macam-macam. Kadang ada Indomie juga masuk. Itu karena kalap mata. Ini Indomie ada kemasan baru ya, bagusnya, penasaran. Padahal kita belum tahu rasanya. Nah, jadi kalau kemasan bagus, rasanya nggak enak, itu pun masih bisa laku. Ya. Tapi kalau rasanya enak, kemasannya nggak bagus, itu nggak bisa laku. Orang nggak mau beli. Padahal rasanya enak ya. Padahal rasanya enak. Karena orang melihat dari penampilan dulu. Ya karena orang biasanya orang itu bulat di ngurusin rasa. Kalau bagi saya kemasan dengan rasa penting mana? Penting kemasan. Karena lebih berpeluang orang membeli daripada rasa itu sendiri. Nah, kalau kemasannya bagus, rasanya enak. Nah, misalnya nih kemasannya bagus, dibelilah Om Didi ya. Udah beli nih, penasaran nih kemasannya bagus, sampai rumah dimakan ternyata enak, pasti akan repeat. Setelah repeat berkali-kali akan merekomendasikan kepada teman-teman yang lain. Nah, gitu. Tapi kalau kemasannya jelek, rasanya enak gitu. Kemasan jelek, rasanya enak. Orang mau beli aja mikir, kemasannya aja begini, gimana rasanya? Walaupun enak ya. Walaupun enak, kan produk baru nih ya kan. Ini enak nggak ya? Ya kalau enak sih ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak enak ya sayang juga uangnya buat beli. Ya, ya itu sesederhana itu pentingnya sebuah packaging. Oke, keren ya teman-teman ya. itu yang tadi dijawabkan Om Filsah tentang pentingnya packaging. Tapi ada orang punya mindset semacam ini Om. Contoh misalnya dia punya mindset, sering saya menemukan teman-teman UKM gitu ya. Mas, harga saya udah fresh banget nih Mas. Jadi makanya saya nggak pernah saya packaging. Jadi ya sudah seadanya saja. Buktinya saya laris-laris saja seperti itu. Pernah saya membuat packaging, saya rapikan itu malah kabur pembeli saya Om. Jadi katanya seperti itu. Ini banyak juga yang punya mindset semacam itu gimana menurut Om Filsah itu? Itu sebenarnya cuma perkara masalah pricing aja. Kadang-kadang kalau kita sebagai misalkan UKM pemula tuh ya, modalnya
5.000, dijualnya paling 7.000, paling 8.000 Iya. gitu, merasa udah untung. Tapi begitu ada pemain masuk misalkan, wih ini produk apa nih, ada reseller, mau jadi reseller, mau jual berapa ke reseller, Bingung ya, udah bingung ditekan kan, banget udah harganya ditekan kan. banget. Jadi antara HPP dengan harga jual, harga konsumen itu udah ditentukan dari awal. Harusnya Nah, bagus nih. Tapi sebelum lanjut Om, subscribe dulu ya teman-teman ya. Ini penting nih, ilmu mahal nih. Harusnya seperti sampai yang mana? Yang punya opini atau punya saya? punya saya nih. Ya. Harusnya seperti apa Om? Penting nih ngomong-ngomong. Harusnya subscribe channel saya. Di situ ada video pricing strategi. Itu saya jabarkan di situ ya, cara menentukan harga. Iya. Ya sederhananya, simpelnya gini Om. Kalau HPP-nya 5.000, Iya. jual harga semahal-mahalnya. Karena jarak itu, jarak harga itu kan bisa buat bermain. Ya, kita bisa menari-nari di situ. Betul. Ya. Nah, masalahnya misalkan HPP 5.000 dijual dengan 20.000, ya siapa yang mau beli? Kan gitu. Iya. Orang banyak yang nanya begitu ya. Kalau nggak ada yang mau beli, berarti selama ini salah target market. Semua barang bisa kok dijual mahal ataupun murah itu hanya sebatas cuma opini. Ya. Jadi barang sampah bisa dijual mahal, ada. Ya, barang mahal dijual murah juga banyak. Ya. Ya. Jadi gimana keterampilan kita membubuhkan sebuah value di sebuah produk itu. Jadi makanya kalau saya bilang itu kadang-kadang temukan alasan kenapa orang membeli produk saya. Value-nya semakin kuat, orang akan dengan sukarela membayar lebih mahal. Jadi value-nya ditingkatkan dulu ya. Jadi dari harga 5.000 jual 20.000. Nah di situ misalkan HPP 5.000, nah seorang produsen berapa sih margin yang perlu diambil, gitu ya? Margin yang perlu diambil itu di video saya itu ada tuh paling tidak 80-100%. Oh, iya. Terus jadi biar bisa banyak bermain di sana ya. HPP-nya 5.000 paling tidak produsen jualnya 10.000 ya. 10.000 itu ke reseller dong. Masalahnya reseller supaya dia menjual lagi, senang menjualnya ya kan, semangat menjualnya. Dia mau reseller juga manusia, dia juga butuh duit kan. Iya. Nah, kalau dia dapat keuntungan besar dari produk kita, tentunya dia akan senang juga menjual, semangat kan gitu. Logikanya begitu ya. Jadi dari reseller terima 5.000, bukan reseller ya, kita ngomong agen aja dah. Agen terima dari kita 10.000. Agen jual ke resellernya lagi 15.000. Reseller jual ke end user 20.000. Semua untungnya gede. Tapi PR-nya yang di awal yang punya 5.000 itu HPP-nya, gimana caranya produknya supaya berharga mahal? Siap. Salah satunya yang packaging tadi. Ya, packaging lah, value-nya. Ya. Kayak produk saya Mr. Krabs. Ya kayak kenapa orang harus beli Mr. Krabs? Ini snack kepiting satu-satunya di Indonesia. Ya, jadi bukan essence, daging kepiting. Luar biasa. Tapi kok nggak dibawa Om Tester? Ya kesini kan tadinya cuma mau silaturahmi bawa. Iya. Ya carilah di marketplace Iya, atau di Mr. IG Krabs. itu banyak Mr. Krabs. Oke, terima kasih Om Tulsa. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, masih boleh Om ya? Boleh. Nah Om, ada nggak rumus packaging itu sendiri Om? Nah, apakah di dalam packaging itu apa saja yang harus diletakkan, titik-titiknya, poin-poinnya itu apa Om? Biar teman-teman UKM itu tahu. Dan apakah ribet sih membangun packaging itu? Packaging itu kan berkaitan dengan desain Om. Desain. Ya desain ya, teman-teman juga kalau kita nggak ngerti desain ya bisa belajar lah di YouTube. Ya, banyak tuh jasa-jasa desain. Jasa desain juga banyak, paling 50.000, 100.000 ya tergantung disesuaikan dengan kelasnya sih. Iya. Yang 50.000, 100.000 itu banyak. Nah jadi kayak konten apa yang harus ada di packaging itu sebenarnya menyangkut dengan yang disarankan oleh dinas perdagangan gitu ya. Kayak brand itu harus ada, terus
expired harus ada, terus PRT, produsen harus ada, legalitas harus ada, terus ingredients. Produsen itu ya tempat produksi. Iya, diproduksi oleh, Oh. kayak gitu harus ada. Harus menunjukkan alamat produksi nggak? Alamat nggak harus. Jadi Nggak. alamat wajib, tapi nggak perlu juga, nggak harus detail. Nggak perlu detail. Misalkan produksi di jalan ini, RT ini, gang ini, gitu kan. Oke. Nggak perlu. Jadi cukup misalkan diproduksi oleh di Food Yogyakarta, Indonesia. Udah cukup. Oh, gitu doang. Nah, dari nomor PIRT-nya juga bisa ditelusuri kok. Oh. Sama pabriknya. Siap. Iya. Pernah menelusuri sekali-sekali gitu? Ya sering. Sering. Kadang-kadang kalau kita punya produk gitu ya, Iya. beli produk. Ini kok alamatnya nggak jelas produsennya, ada nomor PIRT-nya. Saya kan tahu Iya. rumusnya itu ada tuh. Ternyata PRT bukan nama brand dia. Pernah kejadian gitu kan? Bukan nomor PI, ada. Jadi PIRT itu kodenya berapa, ini menunjukkan apa, kodenya berapa, ini bahan bakunya apa, kodenya berapa, oh ini dari provinsi mana, terus ini kode berikutnya nanti, oh dari kota mana, ketahuan. Jadi oh ini berarti pabriknya di sana, desanya, misalkan dari kabupaten ini, cari bisa ketemu, meskipun nggak ada alamatnya. Oke, ya. Terus step by stepnya seperti apa? Apakah packaging itu harus nutup semua, atau pinggir saja, atau atasnya saja, atau seperti apa? Ada nggak ilmu-ilmunya di sana? Ilmu-ilmunya ada, jadi bisa lah itu kalau di workshop itu saya ajarkan teknik-teknik packaging, jadi ada 8. Nah, kalau mau ikut workshop mobil saya nih, silakan nanti cek aja di deskripsi saya ya. 8 teknik packaging, di sana juga diajarkan gimana cara memperlakukan produk, mulai dari produk, packaging hingga pemasaran. Kayak produk saya kan sudah masuk ke Alfamidi dan Indomaret di Kaltim ya, karena saya kemarin ya, saya di Jogja ini kan baru pindah kurang lebih hijrah ya dari Jogja setahun 2 tahunan. Sementara bisnis saya itu yang Balikpapan itu masih ada sampai sekarang. Nah sekarang produknya udah masuk ke daerah modern di Kaltim. Kayak gitu. Ada 8 step ya dari Om. Bukan 8 step, 8 jenis packaging. 8 jenis nah packaging, itu ya. peruntukannya beda-beda. Kalau untuk contoh aja lah, ini kebetulan kita ada jus ini Om. Hmm. Nah, sebaiknya jus itu apa seperti ini saja? Apa harus ada tertutup semuanya? Kan ada juga jus yang tertutup. Tergantung jualannya mau kemana, mau direct atau didistribusikan. Direct misalnya. Direct, kalau direct kayak gini cukup. Itu ya cukup ya. Iya, karena direct itu jualan langsung ke konsumen gitu kan. Dan konsumen ya udah langsung bisa dinikmati. Tapi kalau produk ini mau ditaruh di toko-toko, di showcase gitu-gitu, ya harus diperbaiki, minim paling tidak pakai botol kaca atau pakai tetra pack atau pakai aluminium foil, karena aluminium foil itu melindungi dari sinar matahari langsung. Oke. Gitu ya. Ya, banyak ilmunya ya ternyata Om. Sama kayak SEO juga banyak ilmu. Iya, saya nggak ngerti SEO. Mazhabnya beda, agamanya beda. Beda aliran kita. Beda aliran. Oke Om, satu lagi pertanyaan. Jadi ini berkaitan dengan mindset lagi sih Om. Jadi contoh ya saya lah beberapa ya. Saya juga dulu ada packaging Om. Jadi banyak agen saya, distributor saya meminta packagingnya dilepas. Itu yang udah. Ya Mas, kita kirimkan packaging durian 200 box ya, tapi nggak usah pakai packaging. Cukup pancake-nya saja. Karena mereka mau menjualkan lagi ya, terus mereka seperti itu. Ada yang hampir rata-rata seperti itu. Makanya saya kadang buat durian cup, namanya durian cup jadinya. Brand saya tidak saya masukkan gitu, karena agen-agen saya pada kecewa. Nanti tahu mereka brandnya dari sini, mereka ngambil tempat Mas Didik dong. Itu beberapa mindset yang saya temukan seperti itu. Gimana strateginya Om untuk kalangan orang-orang yang punya bisnis arahnya ke sana Om? Ya itu kalau produksi yang dimaklon gitu, bilangnya dimaklon ya, kan? Orang itu pengennya memaklon, nggak mau produksi, cuma melabeli aja, membranding gitu, membubuhkan merek aja di situ kan. Sementara yang produksi orang lain itu maklon namanya, atau private label lah. Itu ada kekurangan, ada kelebihannya Om. Kekurangan dulu, Ya, kekurangannya misalkan Om Didik membuat pancake dimaklon oleh orang. Om Didik harus punya resep yang jitu, yang enggak Om Didik pastikan nggak ada orang yang tahu. Ketika ada orang yang tahu, akan sangat mudah. Dibuktikan. Iya.
resellernya mungkin gak usah lah ambil kaum didik, ambil ke saya aja lebih murah. Rasanya wah coba, oh iya udah nggak apa-apa sini. Sama Yang penting ya sama, bahkan lebih enak misalkan gitu kan. Terus di apa? Yang penting boleh kan di labelin merek saya, oh boleh banget. Akan sangat mudah ketika. Iya. Jadi yang dicari itu produknya bukan brandnya. Ya sebenarnya bisnis itu kan ada dua tuh, jualan produk atau jualan brand. Kalau kita jualan brand itu enak, siapapun yang memproduksi produk tersebut, karena yang orang cari brandnya bukan produk. Nah, ya kan? Tapi kalau produknya bagus tapi nggak ada brandnya, akan sangat gampang dipunah ya, punah. Iya betul. Gitu ya. Harus menemukan resepnya itu harus nggak boleh bocor dan harus benar-benar dikunci. Nah, kelebihan Maklon apa? Kelebihan Maklon nggak mikirin jualan. Mikirin jualan ya. Iya. Yang fokus produksi aja ya. Saya produksi. Om Didik mau Maklon nih. Yang penting saya kirim barang bayar. Mau laku mau atau tidak nggak peduli. Ini udah bayar. Ya, Mikirin jualan kan, yang penting produksi, kirim produksi, kirim. Nah kalau pemaklon juga bisa kaya. Saya cari 10 orang yang kayak Om Didik. Iya. Maklon. Saya produksinya juga besar dong. Kayak gitu. Tapi yang memaklon itu juga bisa kaya. Kalau jadi produknya, kalau jadi brandnya, membrandingnya, promosinya, marketingnya jadi bisa lebih kaya. Tapi nanti begitu sudah penjualannya Om Didik misalkan banyak sudah ya, pasti akan berpikir udahlah nggak usah ambil ke Mas Filsam, produksi aja sendiri, atau suruh tim cari produk sama seperti Mas Filsam yang lebih murah. Produknya Filsam cari kayak gitu yang lebih murah. Atau kualitasnya sama. Kualitasnya sama atau bisa ditenderkan, bisa nggak bikin produknya kayak gini nih, ini punya Filsam nih. Kamu kalau bisa bikin lebih enak dan harganya lebih murah, terus terang saya dapat dari Filsam ini harganya sekian. Kalau kamu bisa jual ke saya lebih murah, kualitasnya sama, saya beli sama kamu. Oke, iya. Siap. Ya. Keren ya teman-teman ya. Ilmu packaging ini sebenarnya mahal teman-teman ya. Banyak orang yang tidak mengetahui teknik-teknik packaging seperti apa nih. Samping saya pakarnya langsung sama packaging. Ya. Baik Om, terima kasih banyak Om atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. teman-teman udah nonton video channel saya. Ini bagi teman-teman yang mau subscribe Om Filsa, silakan langsung aja lihat di bawah sini. Baik teman-teman, itu Om Filsa, terima kasih Ya. Om Filsa. Sukses selalu. Sukses terus ya. Mantap. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih teman-teman. Ya, atas waktunya. Bagi teman-teman yang mau komentar silakan langsung aja komentar di kolom komentar kita. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.